Halo semuanya, saya Gafrila Natania Rambung, mahasiswi program studi Statistika Universitas Mula Warman. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai topik dan kerangka karangan. Yang pertama kita bahas topik dulu. Jadi secara etimologis, topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang artinya tempat. Nah, berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Topik juga berarti pokok pembicaraan atau permasalahan. Sumber untuk menentukan topik dapat ditemukan dari pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman kerja atau profesi, pelajaran sekolah atau kuliah, peristiwa yang hangat dan sedang menjadi pembicaraan publik, dan yang lainnya. Menurut Sabarti Akadiah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik. Yang pertama, ada manfaat untuk perkembangan ilmu dan profesi. Yang kedua, menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik. Yang keempat, bahan penulisan mudah untuk diperoleh. Dan yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak juga terlalu sempit. Ada 5 kriteria topik yang baik. Yang pertama, harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulisnya. Yang kedua, harus sesuai dengan minat penulis. Yang ketiga, menarik minat pembaca. Yang keempat, bisa ditunjang dengan referensi lain. Yang kelima, harus dibatasi ruang lingkupnya agar tidak terlalu luas maupun terlalu sempit. Terdapat cara untuk mempersempit topik agar lebih spesifik, yaitu dikategorikan seperti menurut tempat, menurut waktu, menurut hubungan sebab akibat, menurut pembagian bidang, menurut aspek khusus umum, dan menurut objek material dan formal. Nah, sekarang kita beralih pada kerangka karangan. Apa sih kerangka karangan itu? Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mempermudah pengarang menulis karangannya. Yang kedua, memberi fokus atau arahan sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membantu pengarang untuk mengatur klimaks yang berbeda di dalam karangannya dan juga untuk menata detail karangan. Yang keempat, sebagai miniatur keseluruhan karangan, karena dari kerangka karangan ini, pembaca dapat melihat inti dari ide dan struktur karangan tersebut. Jadi, kerangka ini mengandung rencana kerja dalam menyusun karangan. Dengan adanya kerangka, penulis akan terbantu dalam menggarap karangannya menjadi logis dan teratur, serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dan ide-ide tambahan. Pola penyusunan kerangka karangan terbagi menjadi 2, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Pola alamiah ini terbagi menjadi 2, yaitu urutan ruang dan urutan waktu. Urutan ruang menggambarkan keadaan suatu ruang, misalnya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, dan juga menggambarkan tempat yang ada di dalam karangan. Yang kedua, urutan waktu. Urutan waktu menceritakan suatu peristiwa. Supaya pembaca tidak bosan dengan karangan, urutan waktu dapat divariasikan, misalnya dari akhir ke awal. Jadi tidak dari awal ke akhir terus. Kemudian ada pola logis. Pola logis memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia dan bergantung pada sudut pandang. Di dalam pola logis terdapat urutan klimaks, urutan sebab akibat, urutan pemecah masalah, dan urutan umum khusus. Demikian penyampaian saya mengenai topik dan kerangka karangan. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih.